Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anissa Puspadewi. Saya di sini akan tutorial eh, instrumen variabel dengan menggunakan if use. Di sini saya menggunakan data skripsi dengan judul analisis pengaruh perkembangan pasar modal terhadap perekonomian Indonesia. Di sini sudah ada datanya, kita langsung saja. Oke, di sini sudah ada data, maka dari itu kita mulai dengan permodelan dulu. Jadi yang pertama kita mencari variabel endogennya terlebih dahulu. Di sini variabel endogennya itu GDP, lalu selanjutnya kita variabel independen, yaitu nilai tukar rupiah terhadap dolar. Di sini kita permudah dengan XR, lalu ada indeks harga saham yang diperdagangkan. Nah, di sini sudah ada ya, di kita singkat-singkat, diperdagangkan. S. Lalu untuk variabel selanjutnya itu kita mencari variabel eksogen. Itu ada ekspor bersih dan konsumsi masyarakat. Selanjutnya yang terakhir kita variabel dependen, yaitu kapitalisasi saham. Nah, setelah ini kita langsung masuk ke permodelan, yang mana dapat dihasilkan KS sama dengan GDP ditambah XR ditambah IHSG lalu ditambah NS ditambah NX plus cos. Nah, setelah kita mendapatkan permodelan di sini, selanjutnya kita akan langsung mulai aja. Kita buka if use-nya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan copy data yang sudah kita cari. Copy, lalu kita masuk ke if use kembali. Kita pilih create a new, lalu unstructured observation-nya kita isi 37 sesuai data kita yang cari, klik OK, lalu kita paste data dengan quick empty group, lalu geser ke atas, kita paste. Nah, ini sudah sesuai semua, tidak ada yang error, tidak ada yang NA. Selanjutnya kita akan masuk ke menguji estimasi yang pertama, yaitu dengan log. Jadi kita log biar semua variabelnya itu sama. Kita klik quick, lalu estimate equation. Kita klik ketik log KS dan masukkan variabelnya si GDP, XR, IHSG, lalu NS pangkat 2. Lalu klik OK. Nah, kita sudah menemukan hasilnya di mana hasil tes statistikanya ini masih beberapa ada yang error. Lalu di sini kan min 3,59 di mana tes statistiknya itu lebih besar daripada 0,5. Maka terdapat instrumen variabel yang berkorelasi kuat di luar model. Lalu kita akan lanjut ke estimate selanjutnya. Langsung klik ini aja. Langsung klik estimate aja. Lalu kita masuk ke ketik GDP, C, X, R, IHSG, NS, RS, pangkat 2. Lalu masukin variabel cons.
GDP, C, XR, IHSG, NSNS, angka 2, variabel, kalau harus masukkan variabel instrumentasinya, karena kita akan mau melihat hubungan variabel penjelasnya dan dengan error. Nah, oke. Nah, ini udah hasil outputnya, di mana variabel cons-nya itu eh menunjukkan hasil yang signifikan dengan tes statistiknya itu 5,74 dan probabilitasnya 0,00. Yang ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang kuat dengan variabel konsumsi dengan GDP. eh, Korelasi yang kuat antara variabel konsumsi dengan GDP. Maka kita akan lanjut ke estimat selanjutnya menggunakan TSLS. Kita view. Terus kita pilih di sebentar. Ah, oke. Selanjutnya kita menggunakan TSLE dengan estimate. Lalu kita pilih TSLS to stack least square. Nah, kita masukkan di sini log KS si GDP XR IHSG NS NS pangkat 2. Nah, lalu ditambahkan instrumen listnya yaitu XR, sama kita copy saja. Nah, kita cek kembali log KSC GDP XR IHSG NSNS K2 dan instrumen listnya itu XR IHSG NSNS 2 dan jangan lupa ditambahin cons, variabel cons-nya. Ketik oke. Nah, di sini menghasilkan bahwa terdapat variabel lain yang dapat mempengaruhi model tersebut. Maka selanjutnya akan menguji endogenitas tes menggunakan variabel endogennya. Kita pilih view, lalu if diagnostik dan tes, kita pilih regressor endogeneity test. Kita pilih betul GDP dan klik OK. Nah, di sini itu untuk uji endogenitas ini digunakan itu bertujuan untuk melihat apakah output variabel penjelas pada OLS ini itu lebih efisien dibandingkan dengan estimator pada instrumen variabel. Jika pada H0 itu, jika probabilitasnya itu lebih besar dari 0,05, maka variabel penjelasnya itu bukan endogen. Tetapi jika pada H1 itu, jika probabilitasnya kurang dari 0,05, maka variabel penjelasnya tersebut bersifat variabel endogen. Maka disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan ini variabel endogen, di mana probabilitasnya ini 0,0013. Selanjutnya kita akan masuk ke uji weak instrumen. Kita klik view lagi, if diagnosis and test, dan klik weak instrument diagnosis. Nah, oke, selanjutnya kita akan melihat Craig-Denal F-stat. Nah, di sini itu terdapat nilai F-statnya ini sangat besar 32,96, di mana jika H0 itu, jika F-statistiknya itu kurang dari 10, maka instrumen yang digunakan itu merupakan weak instrumen. Tetapi jika H1 itu, jika F-statistiknya itu lebih besar dari 10, maka instrumen yang digunakan itu merupakan strong instrumen. Dan di sini itu 32,96 itu termasuk besar dan termasuk strong instrumen. Maka tolak H0. Selanjutnya ini, maka dapat disimpulkan bahwa variabel ini itu sangat kuat dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Lalu lanjut ke error yang tadi ada satu lagi. Kita lanjut ke estimate equation kembali. Kita masuk ke quit dan estimate equation. Kita masukkan datanya, masukkan rumusnya, yaitu masuk ke GDP, C, lalu XR, EHSG, NS, NS pangkat 2, lalu masukin variabel yang kedua, yaitu variabel index. Kita klik. Yes. Nah, oke.
Ditemukan bahwa variabel nx-nya ini itu masih di atas 0,05. Di sini tuh 0,58, berarti masih di atas 0,05, yang mana variabel lain itu masih berkorelasi kuat. Masih ada variabel-variabel lain yang di luar itu masih ada kuat. Jadi, maka kita harus uji coba lagi dengan menggunakan TS/LS. Kita ke estimate kembali, kita pakai uji coba TSLS. Nah, lalu kita masukkan rumusnya kembali. Kita masuk ke log, KS. Oh, tadi harusnya nggak usah dihapus. Tapi sudah terlanjur, jadi nggak apa-apa. GDP, KSC, lalu masuk ke XR, IHSG, NS pangkat 2, dan lalu dimasukkan NX. Lalu untuk instrumen listnya itu XR, sebentar, log KSC GDP, nah XR, ya SG, NS, pangkat 2, nah lalu instrumen listnya itu XR, IHSG, lalu NS pangkat 2, masukkan NX. Kita klik OK. Nah, diketahui bahwa di sini memang ada error ya. Masih terdapat error. Selanjutnya kita akan melakukan uji tes endogenitas dan weak instrumen kembali. Kita klik view, EF diagnosis and test, lalu ke regressor endogeneity test. Kita masukin variabel GDP-nya kembali. Nah, selanjutnya pada tes endogenitas di mana probabilitasnya itu lebih dari 0,05 ya, maka variabel penjelasnya itu bukan variabel endogen. Dan sebaliknya jika probabilitasnya itu kurang dari 0,05, maka variabel penjelasnya itu bersifat endogen. Maka di sini itu dapat disimpulkan bahwa probabilitasnya itu lebih besar dari 0,05, yaitu 0,07, maka bukan termasuk variabel endogen. Maka variabelnya masih kuat karena lebih dari 0,05, dan bukan termasuk variabel endogen. Selanjutnya kita cek weak instrument diagnosisnya untuk mencari f-statnya. Di sini besar f-statnya itu 0,34, yang mana kurang dari 10 dan lemah, maka statusnya itu kurang dari 10 dan lemah, maka instrumen yang digunakan itu weak instrument. Nah, tadi sudah beberapa tes yang kita uji cobakan, diketahui bahwa nilai NX ini tuh memang lemah, di mana kurang dari 10, di mana merupakan weak instrument, dan disimpulkan bahwa variabel NX itu lemah dan bukan termasuk variabel yang kuat. Maka disimpulkan bahwa variabel konsumsi yang termasuk variabel endogen dan merupakan variabel yang kuat atau strong variabel. Oke, baik. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.